Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alex Makarios BS, mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil tesis saya, yaitu perlindungan konsumen terhadap promosi dan penurunan nilai guna karakter dalam game Honkai Star Rail. Latar belakang: industri game modern semakin bergantung pada mikrotransaksi dan sistem gacha. Dalam Honkai Star Rail, nilai guna karakter tidak hanya ditentukan oleh pemilikan karakter itu sendiri, tetapi juga oleh eidolon, komposisi tim, like count, serta perubahan meta akibat power creep. Nah, permasalahan hukum di sini adalah yang pertama, bagaimana pergeseran standar kekuatan dan ketergantungan karakter dalam Honkai Star Rail yang mempengaruhi nilai guna karakter ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua, bagaimana praktik promosi karakter Saireni dalam Honkai Star Rail ditinjau berdasarkan perlindungan konsumen di Indonesia. Kebaruan tesis saya yang utama adalah tesis ini tidak hanya menilai apakah transaksi benda virtual sah, tetapi menguji apakah karakter digital tetap memiliki informasi, fungsi, dan representasi yang adil setelah mikrotransaksi terjadi. Kemudian, informasi umum tentang Honkai Star Rail adalah Honkai Star Rail merupakan game RPG turn-based yang dibuat oleh developer Hoyoverse dengan sistem gacha yang bernama Warp. Model game ini free to play. Nah, kemudian sebelum memulai lebih lanjut, mari mengenal apa itu gacha. Gacha merupakan mekanisme perolehan karakter item yang secara acak berbasis probabilitas ditukar dengan mata uang premium. Bila pemain kalah di sistem 50-50, pemain memberi jaminan atau guarantee, yaitu taruhan berikutnya pasti mendapatkan karakter incaran. Kemudian mata uang dan tiket gacha HSR. Yang mata uang yang utama di HSR adalah Stellar Jade. Nah, Stellar Jade itu fungsinya untuk menarik gacha yang bernama Star Rail Pass dan Star Rail Special Pass, yang dimana sumber untuk mendapatkan Stellar Jade adalah aktivitas harian, event, mode endgame, atau konversi Oneric Shard. Dan Oneric Shard itu hanya dapat diperoleh dengan melakukan transaksi mata uang yang nyata ditukar menjadi Oneric Shard. Nah, kemudian limit banner. Karakter bintang 5 terbatas tidak dijual permanen, melainkan hadir dalam periode limit banner tertentu. Pemain harus menggunakan warp dengan peluang dasar yang rendah. Mekanisme PT dan sistem 50-50, artinya untuk memperoleh karakter yang diinginkan, pemain harus menghadapi unsur ketidakpastian sekaligus keterbatasan waktu. Risikonya tidak berhenti pada berhasil atau tidaknya memperoleh karakter. Setelah karakter didapat, pemain masih dapat menghadapi risiko fungsional. Karakter yang terlihat kuat sama promosi belum tentu langsung bekerja penuh apabila akun pemain tidak memiliki like count, karakter support, karakter sustain, atau pasangan tim yang sesuai. Maka dari itu, limit banner menciptakan tekanan konsumsi yang khas. Semakin singkat masa banner dan semakin mahal kepastian perolehan karakter, semakin besar pula kebutuhan pemain atas informasi yang benar. Kemudian, efektivitas tim ditentukan oleh hubungan antara damage dealer, buffer, di-buffer, sustain, sub DPS, dan pengelolaan skill point. Hilangnya satu komponen dapat membuat tim yang kuat di atas kertas menjadi tidak stabil ketika praktik. Disinilah muncul konsep kit locking. Nah, yang berarti fungsi karakter terkunci oleh kebutuhan yang ada dalam kitnya. Misalnya karakter tertentu membutuhkan debuff, nihility, mekanik follow up, DOT, remembrance, atau atau karakter support tertentu agar performanya sesuai dengan harapan. Kemudian power creep. Dalam konteks HSR, power creep tidak selalu berarti karakter lama langsung menjadi tidak berguna. Yang berubah adalah standar lingkungan tempat karakter itu dipakai, desain boss, HP atau health point musuh, bonus endgame, archetype baru, dan support baru. Akibatnya, karakter yang sebelumnya efisien dapat terasa tertinggal, tempat kitnya diubah sama sekali. Nah, situasi ini akan menjadi lebih berat kepada pemain baru atau returning players. Mereka mungkin hanya masih memiliki karakter lama, tapi tidak memiliki support, sustain, like count, ataupun karakter pasangan yang dapat menjadi standar meta yang terbaru. Ketika kembali bermain, mereka tidak hanya mengejar satu unit, melainkan juga mengejar satu ekosistem tim yang mungkin sudah berkembang beberapa patch lebih jauh dibandingkan mereka terakhir kali bermain. Memang
seperti Novaplear atau rilis support baru dapat mengangkat kembali karakter lama, namun solusi itu sering tetap mengarahkan pemain pada melakukan investasi tambahan. Kemudian penjualan konsumen dalam ekosistem gacha HSR atau angka Starrel. Kartu dalam angka Starrel bukan hanya objek koleksi yang diperoleh melalui sistem warp, memakai mata uang premium dan dipakai untuk membuka gaya bermain tertentu dalam pertarungan. Karena karakter terbatas hanya hadir dalam periode binar tertentu, keputusan menarik karakter menjadi keputusan ekonomi yang terikat waktu, peluang, dan ekspektasi kegunaan. Masalah utamanya merupakan informasi. Dalam perspektif nomor 4 tahun 99, Power Creep tidak otomatis melanggar hukum, namun kebutuhan tim premium dan keterbatasan banner menjadi informasi material bagi konsumen. Nah, itu dikaji melalui pasal 4 huruf C yang menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 7 huruf B juga mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Nah, kemudian karakter Saireni. Pada bagian ini Saireni merupakan sebuah karakter dengan elemen Ice dan Pet the Remembrance yang rilis pada 5 November 2025. Dipromosikan lewat video live stream dan efektivitas kemampuan dari Saireni sangat bergantung pada tingkat Eidolon. Nah, Eidolon itu merupakan penguatan karakter lewat salinan atau dupe tambahan 6 tingkat yang merupakan E1 sampai E6 dan butuh total 7 salinan karakter untuk mencapai E6, yang dimana untuk mencapai E6 ini berarti harus melakukan gacha dan mendapatkan karakter duplikat sebanyak 6 kali. Nah, kondisi dasar Saireni itu yang pertama dia hanya mendapatkan recollection 8 poin, dan untuk mengisi recollection itu sangat lambat. Nah, kemudian ini Saireni Eidolon 2 ini merupakan titik optimal yang fungsional. Dan kemudian Saireni Eidolon 6 ini merupakan kondisi yang dipromosikan dan merupakan kondisi tertinggi karakter Saireni. Nah, perbandingan Gauge Recollection Eidolon 0 dan Eidolon 6 dapat terlihat di sini bahwa Eidolon 0 itu dia dimulai dari poin ketika baru memulai pertarungan, dia dimulai hanya dengan poin recollection sebanyak 6 poin, dan sedangkan Eidolon 6 dan yang ini poin recollection ini yang muncul ketika video live stream itu dimulai, dan dapat dilihat bahwa kondisi pemain ketika baru mendapatkan karakter Saireni itu hanya memiliki memulai permainan dengan poin recollection sebanyak ini. Nah, ini kemudian bukti video live stream. Nah, dapat dilihat bahwa Saireni tampil dengan 18 poin recollection saat masuk pertempuran. Sedangkan di E0 yang merupakan kondisi dasar ketika pemain pertama kali mendapatkan karakter Saireni itu hanya 6 poin. Dan di menit 25:44 hingga 25:45 di sini dapat dilihat skill Saireni ditampil di level 12. Padahal pada umumnya maksimal kalau jika E0 yang merupakan kondisi dasar ketika pertama kali pemain mendapatkan Saireni itu hanya level 10. Nah, peningkatan level 12 ini baru tercapai jika sudah memulai E5. Nah, kemudian analisis hukumnya ini dimulai dari pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa. Hak tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 huruf B untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Selanjutnya, pasal 9 dan pasal 10 melarang pelaku usaha mempromosikan barang atau jasa secara tidak benar atau jasa secara tidak mengenai karakteristik, kondisi, atau kegunaannya. Pasal 17 juga melarang iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas dan kegunaan atau membuat informasi yang keliru dan tidak tepat.
Dalam konteks ini, masalahnya bukan semata-mata bahwa karakter E5 atau E6 lebih kuat daripada E0. Persoalannya adalah, apakah konfigurasi tingkat tinggi tersebut diperagakan tanpa penjelasan yang cukup? Sehingga, karena bukti langsung menunjukkan minimal E5, sedangkan konsumen menerima E0 pada salinan pertama, tidak adanya pengungkapan yang jelas berpotensi menimbulkan informasi tidak utuh mengenai kegunaan Sireni. Nah, makanya dari simpulan yang itu, pemain berkedudukan sebagai konsumen, karakter, dan virtual goods adalah objek jasa digital yang tetap tunduk pada UPK. Powergrid tidak otomatis melanggar hukum, tetapi menjadi masalah jika resiko meta, limit banner, dan kebutuhan tim premium dijelaskan secara jujur. Terms of service tidak boleh menghapus hak konsumen. Klausul non-refund dan perubahan sepihak perlu diuji dengan pasal 18 dan pasal 19 UPK. Kemudian promosi kartu sehari ini showcase tidak merepresentasikan kondisi dasar E0, indikator recollection, dan skill level menunjukkan konfigurasi minimal E5. Kesenjangan E0 dan E5 atau E6 bersifat material karena mengubah fungsi, tempo, dan kapasitas token karakter. Tanpa pengungkapan yang jelas, promosi berpotensi melanggar pasal 4 huruf C, pasal 7 huruf B, pasal 9, pasal 10, dan pasal 17 UPK. Sekian, terima kasih dari saya.